Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlita Dipalupi dengan NIM 4012411108 dari kelas 4G. Di sini saya akan membuat tugas individu berupa video penjelasan perihal ZEE atau dalam lingkup hukum laut internasional secara keseluruhan yang tugas dari Bapak Sintong. Di sini saya akan menjelaskan pada slide presentasi PowerPoint yang sudah di-share oleh Bapak, akan menjelaskan cangkupan hukum laut internasional berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa kita sebut dengan UNCLOS 1982, termasuk pembagian zona maritim dan ruang udara di atasnya. Slide yang diberikan itu menggunakan diagram visual sederhana dengan warna biru gradasi untuk menggambarkan transisi dari wilayah pantai ke laut lepas, lengkap dengan tabel jarak dalam mil laut atau nautical miles or nm, dan judul utamanya adalah cangkupan hukum laut internasional dan subjudul UNCLOS Maritime and Airspace dengan sumber Archipelagic 2013 yang kemungkinan merujuk pada studi atau referensi tentang hukum laut kepulauan. Selanjutnya ada struktur keseluruhan slide-nya itu sendiri. Ada slide dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian atas atau ruang udara. Garis horizontal panah yang menunjukkan pembagian vertikal ruang udara dari wilayah nasional ke internasional. Yang kedua ada bagian bawah atau zona laut. Diagram vertikal berbentuk kurva pantai yang mengilustrasikan zona maritim secara berurutan dari garis dasar atau baseline ke laut lepas, dengan kedalaman air yang semakin dalam atau dari biru muda ke biru tua. Diagram ini standar dalam literatur hukum laut, sering digunakan untuk mengajarkan konsep UNCLOS kepada mahasiswa seperti kami atau audiens terkait sengketa maritim seperti di Laut Cina Selatan atau perairan Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu kita masuk ke penjelasan detail zona udara atau airspace itu tadi. Bagian ini digambarkan sebagai garis lurus horizontal dengan pembagian eksplisit. National airspace atau ruang udara nasional, wilayah udara di atas daratan, perairan pedalaman, dan laut teritorial negara pantai. Negara memiliki kedaulatan penuh atau sovereignty, termasuk hak untuk mengatur penerbangan, larangan masuk, dan penegakan hukum itu sendiri. Batasnya sejajar dengan batas laut teritorial hingga 12 nm dari baseline. Meskipun ada garis putus-putus 24 nm yang menandai transisi ke zona tambahan. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang 24 nm itu sendiri. Garis pembatas atau dotted line yang merujuk pada batas zona tambahan atau contiguous zone untuk udara, di mana negara pantai masih bisa mengejar pelanggaran dari zona nasional. Selanjutnya ada international airspace atau ruang udara internasional di luar batas nasional, terbuka untuk semua negara dengan prinsip kebebasan penerbangan atau freedom of overflight. Tidak ada kedaulatan negara tunggal. Diatur oleh hukum internasional seperti Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Lalu, penjelasan lengkap tentang zona laut itu sendiri atau maritime zone. Diagram vertikal dimulai dari garis dasar atau baseline itu tadi, garis imajiner di sepanjang garis pantai rendah atau garis kepulauan untuk negara archipelagic seperti Indonesia. Setiap zona memiliki lebar, hak negara pantai, dan status hukum kapal asing yang berbeda. Internal waters. Pertama ada internal waters, yaitu perairan pedalaman. Lokasi di belakang garis dasar, misalnya pelabuhan,
teluk, muara, sungai. Lalu lebarnya itu tidak dibatasi jarak tetap. Dan haknya kedaulatan mutlak seperti daratan, negara pantai mengontrol sepenuhnya, kapal asing tidak boleh masuk tanpa izin. Lalu contohnya itu sendiri ada danau, sungai dalam negeri, atau perairan di dalam garis kepulauan. Yang kedua ada archipelagic waters atau perairan kepulauan. Lokasinya khusus negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, antara garis dasar kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau. Lebarnya ditentukan garis strike archipelagic baseline yang terdapat pada pasal 47 UNCLOS. Haknya kedaulatan penuh atas perairan, dasar laut, dan udara di atasnya. Namun, kapal asing diizinkan archipelagic sea lanes passage atau lalu lintas jalur laut kepulauan, yang mirip Innocent Passage tapi lebih luas lingkupnya. Lalu penting untuk Indonesia membentuk kesatuan wilayah laut antara pulau-pulau besar. Yang ketiga ada territorial sea atau laut teritorial, lebarnya hingga 12 nm dari baseline. Haknya kedaulatan penuh atau sumber daya penegakan hukum, tapi kapal asing boleh lewat Innocent Passage atau lalu lintas taktis tidak merugikan perdamaian negara pantai. Larangannya tidak boleh berlayar ke perairan internal tanpa izin, berpura-pura perang, atau mengganggu. Yang keempat ada contiguous zone atau zona tambahan. Lebarnya hingga 24 nm dari baseline. Haknya bukan kedaulatan, tapi hak yurisdiksi terbatas untuk imigrasi, sanitasi, atau budaya. Negara pantai bisa mengejar hot pursuit pelaku dari zona internal atau teritorial itu tadi. Lalu yang kelima ada Exclusive Economic Zone atau EEZ atau bisa kita sebut juga dengan ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Lebarnya hingga 200 nm dari baseline. Haknya hak kedaulatan atas sumber daya alam seperti ikan, energi angin atau laut, dan eksplorasi, penelitian ilmiah, instalasi buatan. Dasar laut termasuk continental shelf. Lalu kebebasan lain negara, navigasi, penerbangan, peletakan kabel atau pipa, tapi wajib hormati hak ekonomi negara pantai itu sendiri. Yang keempat yang keenam ada continental shelf atau lempeng benua. Lebarnya minimal 200 nm, bisa hingga 350 nm atau lebih jika memenuhi kriteria geologis atau prolongation garis pantai. Haknya hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya dasar laut dan bawahnya seperti minyak, gas, mineral. Otomatis milik negara pantai tanpa klaim formal hingga 200 nm. Batas luarnya ditetapkan Komisi Batas Lempeng Benua atau CLCS jika ada tumpang tindih. Yang ketujuh ada high seas atau laut lepas. Lokasinya di luar zona ekonomi eksklusif semua negara, statusnya res komunis milik bersama umat manusia. Kebebasan untuk semua dalam lingkup navigasi, penerbangan, penelitian, perikanan, peletakan kabel, dan lain sebagainya. Larangannya perbudakan, bajak laut, transmisi radio ilegal, diatur flag state jurisdiction. Relevansi untuk Indonesia itu sendiri sebagai negara kepulauan terbesar. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Kepala Pemerintahan Daerah yang selaras dengan UNCLOS. Diagram ini relevan untuk isu Natuna, seperti zona ekonomi eksklusif Natuna Utara atau sengketa dengan Cina. Zona ini mendasari hak 70% perairan Indonesia seperti archipelagic waters NZEE. Diagram visual membantu memahami bagaimana UNCLOS menyeimbangkan hak negara pantai. 80% samudra dibagi dengan kebebasan internasional, mencegah konflik melalui batas yang jelas. Lalu
mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri, UNCLOS menyediakan mekanisme wajib. Ada 3 hal, ada ITLOS, ICJ, dan Indonesia pernah menang di arbitrase juga. Yang pertama, ITLOS, sengketa mendesak seperti penangkapan kapal. Lalu yang kedua, ICJ, kasus permanen, misalnya Filipina versus China pada tahun 2016 yang membatalkan Nine Dash Line. Indonesia pernah menang di arbitrase Timur Leste, CIMEX Treaty, dan aktif di forum ASEAN untuk ZEE Natuna. Pada 2026, isu terkini termasuk negosiasi extend continental shelf dengan Australia di Laut Arafura. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan dalam pembacaan atau penyampaian. Sekali lagi saya mohon maaf, dan saya Erlita Dipalupi pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.